perkembangan postnatal. Postnatal adalah masa sesudah kelahiran atau masa di mana bayi sudah keluar dari dalam kandungan akan mengalami perkembangan yang meliputi masa bayi, masa awal anak-anak, masa pertengahan dan akhir anak-anak, masa remaja, masa awal dewasa, masa akhir dewasa, dan sampai masa tua. Dalam masa postnatal sesudah lahir terdapat juga masa neonatus, yaitu dimulai pada waktu lahir sampai akhir minggu kedua setelah bayi lahir, dan masa pertunatus yaitu berlangsung sejak bayi lahir sampai dipotong tali pusatnya. Sesudah dipotong tali pusatnya, bayi akan memasuki masa neonatus. Jadi masa pertunatus ini sangat pendek sekali sehingga dalam seluruh masa pertanatus biasa dianggap masa neonatus saja. Tahap perkembangan masa postnatal. Tahap-tahap perkembangan masa postnatal dibagi dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu masa bayi atau yang biasa disebut masa awal anak, itu dimulai dari 0 sampai 2 tahun. Tahap ini menjelaskan bahwa pertumbuhan sangat cepat dalam bayi. Misalnya, berat dan tinggi badan meningkat pesat, mulai belajar berjalan, berbicara, dan mengenali orang di sekitarnya. Ikatan emosional dengan orang tua mulai terbentuk, dan perkembangan motorik kasar dan halus mulai muncul. Ciri penting dalam tahap ini yaitu belajar dari pengalaman sensorik, misalnya melihat, mendengar, dan meraba. Tahap yang kedua yaitu masa pertengahan dan masa akhir anak-anak, dimulai dari 2 sampai 12 tahun. Tahap ini menjelaskan bahwa anak mulai masuk sekolah, belajar bersosialisasi dan memahami aturan. Kemampuan berpikirnya logis dan bahasa berkembang pesat. Dan koordinasi motorik makin baik, misalnya bisa menulis, menggambar, bermain olahraga, dan mulai memahami perbedaan benar atau salah dan tanggung jawab kecil-kecil. Ciri utama dalam masa ini adalah anak menjadi lebih mandiri dan aktif secara sosial. Tahap yang ketiga yaitu masa remaja. Tahap ini meliputi 12 sampai 18 tahun dan menjelaskan bahwa masa peralihan dari anak-anak ke dewasa. Terjadi pubertas, contohnya perubahan hormon, fisik, dan emosi. Remaja mulai mencari jati diri dan membentuk kepribadian. Hubungan dengan teman sebaya sangat penting, dan emosinya sangat cenderung labil, mudah terpengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Ciri utamanya yaitu pencarian identitas dan persiapan menuju kedewasaan. Tahap yang keempat yaitu masa awal dewasa, dimulai dari 18 sampai 40 tahun. Tahap ini menjelaskan bagaimana kita membangun kehidupan pribadi dan sosial. Fisik kita berada pada puncak kekuatan dan kesehatan, fokus utama yaitu pada karir, pendidikan, dan membangun keluarga. Dan emosi kita lebih stabil dan mulai memikul tanggung jawab sosial. Dalam tahap ini, dia memiliki ciri penting yaitu membentuk kemandirian kita dan hubungan yang matang. Tahap yang kelima yaitu masa dewasa tengah, dimulai dari 40 sampai 60 tahun. Tahap ini menjelaskan bahwa di mana kita dikenal sebagai masa parubaya, mulai mengalami penurunan fisik ringan seperti stamina berkurang. Fokus kita pada pencapaian hidup dan kestabilan karir atau keluarga. Kadang muncul krisis parubaya jika merasa belum mencapai tujuan hidup kita, dan kita menjadi teladan bagi generasi muda atau peran sosial meningkat. Dalam masa ini, menjelaskan salah satu ciri pentingnya itu masa refleksi diri dan menilai keberhasilan hidup. Dan tahap yang terakhir yaitu masa akhir dewasa, itu dimulai dari 60 tahun ke atas. Tahap ini dikenal sebagai masa lanjut usia.
Misalnya, penurunan fisik makin terasa, penglihatan, pendengaran, dan tenaga berkurang, mulai menyesuaikan diri dengan pensiun dan kehilangan peran sosial, lebih fokus pada kebijaksanaan, ketenangan, batin, dan kehidupan spiritual, sering melihat kembali perjalanan hidup dan mencari makna dari pengalaman. Ciri utamanya yaitu penerimaan diri dan kebijaksanaan hidup. Tahap perkembangan postnatal menggambarkan perjalanan hidup manusia dari bayi hingga lanjut usia. Setiap tahap memiliki tantangan dan tugas perkembangan yang berbeda, namun semuanya saling berhubungan dalam membentuk kepribadian dan kedewasaan seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi masa postnatal yaitu yang pertama, pengetahuan ibu. Pengetahuan ibu tentang perawatan bayi, pemberian ASI, gizi, imunisasi, dan kebersihan sangat menentukan tubuh kembang anak. Ibu yang memiliki pengetahuan baik akan mampu memberi perawatan dan stimulasi yang tepat sehingga anak berkembang secara optimal. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan bisa menyebabkan gangguan kesehatan dan keterlambatan perkembangan. Contoh, ibu yang tahu pentingnya ASI eksklusif akan lebih konsisten memberi ASI tanpa tambahan makanan lain pada 6 bulan pertama. Faktor yang kedua yaitu gizi. Gizi berperan penting dalam pertumbuhan fisik dan perkembangan otak. Anak yang mendapat gizi seimbang akan tumbuh sehat, aktif, dan cerdas. Kekurangan gizi bisa menyebabkan stunting atau tubuh pendek, lemah, dan sulit berkonsentrasi. Contoh, pemberian makanan bergizi seperti sayur, buah, ikan, telur, dan susu sangat penting untuk masa pertumbuhan. Faktor yang ketiga yaitu budaya dan lingkungan. Lingkungan dan kebiasaan budaya berpengaruh pada pola asuh dan cara anak tumbuh. Budaya yang positif seperti kebersamaan, gotong royong, dan kasih sayang membantu perkembangan sosial dan emosional anak. Namun, budaya yang kurang mendukung, misalnya larang yang membatasi eksplorasi anak, bisa menghambat perkembangan kemandirian. Contoh, anak yang dibesarkan di lingkungan yang hangat dan mendukung akan lebih percaya diri dan mudah bergaul. Faktor yang ketiga yaitu status sosial ekonomi. Keluarga dengan kondisi ekonomi baik biasanya mampu menyediakan makanan bergizi, pendidikan, dan fasilitas kesehatan yang memadai. Sebaliknya, keterbatasan ekonomi bisa memengaruhi kualitas gizi, pendidikan, dan stimulasi anak. Namun, kasih sayang dan perhatian orang tua tetap menjadi fokus penting meskipun dengan ekonomi sederhana. Contohnya, orang tua yang berpenghasilan cukup dapat memberikan pendidikan sejak dini, sehingga anak berkembang lebih optimal. Yang kelima yaitu stimulasi. Stimulasi adalah rangsangan dari lingkungan seperti ajakan berbicara, bermain, membaca, dan berinteraksi. Stimulasi yang tepat dapat mempercepat perkembangan motorik, kognitif, bahasa, dan sosial anak. Kurangnya stimulasi membuat anak pasif dan terlambat belajar hal-hal baru. Contohnya, ajak anak bermain, menyebut nama benda, dan membaca buku bergambar sejak kecil. Yang keenam yaitu olahraga atau latihan fisik. Aktivitas fisik membantu pertumbuhan tulang dan otot, menjaga kesehatan tubuh, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Bagi anak, olahraga juga melatih disiplin, kerjasama, dan percaya diri. Latihan fisik ringan seperti merangkak, berjalan, berlari, atau bermain bola sangat baik untuk perkembangan motorik. Contoh, anak yang aktif bergerak akan memiliki postur tubuh sehat dan daya pikir yang lebih tajam. Perkembangan postnatal tidak hanya ditentukan oleh faktor bawaan atau genetik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan, gizi, pengetahuan ibu, dan pola pengasuhan. Jika semua faktor ini terpenuhi dengan baik, maka anak akan tumbuh sehat, cerdas, dan
bahagia hingga dewasa. Kesimpulan yang saya ambil dari materi video pembelajaran ini adalah perkembangan postnatal merupakan perjalanan panjang kehidupan manusia sejak lahir sampai tua yang dipengaruhi oleh lingkungan asuhan dan pengalaman hidup. Semuanya berperan penting dalam membentuk manusia yang sehat, cerdas, dan berkarakter.